Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Siang, Pak. Mantap, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang baik atau buruk atau bagaimana? Baik ya. Oh, lemas sih. Baik, Pak. Ya, biar tidak ngantuk, mari kita mempelajari materi hari ini mengenai cerpen. Namun, sebelum kita masuk ke pembelajarannya ya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Bapak M. Nazar Al-Azhari, bisa dipanggil Bapak Nazar atau Pak Nazar, senyamannya kalian saja. Oke, sebelum itu Bapak ingin tahu terlebih dahulu siapa ketua kelasnya di sini? Ya, memang biasanya ketua kelas itu laki-laki ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu dan saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, baik semuanya, sebelum kita memulai mata pelajaran kita siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih dan ya, benar namanya? Baik, Pak. Ya, bukan. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya ingin membagikan lembar daftar saja terlebih dahulu. Jadi saya minta kalian untuk mengisinya jadi ke belakang. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai cerpen, cerita pendek, dan lebih tepatnya kita akan mempelajari mengenai unsur pembangun cerpen. Materi bahasa Indonesia kelas 11. Sudah kelas 11 ya ternyata ya kalian ya? Iya. Mau naik kelas 12. Kan baru mulai. Ternyata ada naik kelas. Siap. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Pertama, berbicara dengan tertib dan sopan. Jadi saya minta atau harapkan, jadi Bapak minta dan harapkan untuk siswa yang berada di kelas ini agar melakukan pembelajaran dengan tertib dan sopan. Lalu menghargai pendapat teman. Jangan menghina atau mengolok-olok pernyataan yang diungkapkan oleh temannya. Lalu bekerja sama secara aktif dan adil. Kemudian menggunakan gawai hanya untuk keperluan belajar. Dan terakhir menjaga suasana kelas yang kondusif. Baik, dapat dipahami semuanya? Bagus, terima kasih. Selanjutnya, nah di sini ada tujuan dan manfaat pembelajaran. Jadi tentunya sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya menentukan tujuan dan manfaat pembelajaran terlebih dahulu kan. Nah, yang pertama mengenai tujuan. Bapak harap kalian sebagai siswa mampu memahami materi teks cerpen secara mendalam, menentukan serta menganalisis unsur-unsur intrinsik membangun cerita dengan cermat dan teliti, sekaligus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi gagasan dan pandangan serta mengapresiasi teks cerpen tersebut. Dan kemudian ada manfaat, siswa mendapatkan manfaat berupa kemampuan untuk meneladani dan mengimplementasikan amanat atau pesan moral dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan bernalar kritis sesuai konteks sosial, serta sarana untuk refleksi dan aktualisasi diri melalui karya sambil memperkuat karakter bergotong royong dan kreatif sesuai profil pelajar Pancasila, karena kita mengedepankan profil pelajar Pancasila ya.
Baik. Selanjutnya, di sini ada kutipan. Bapak minta satu orang siswa siapa yang mau bersedia untuk membaca satu kalimat atau satu kutipan yang ada di layar. Silakan. Ada yang mau? Kalau tidak, saya tutup. Kalau tidak ada, saya minta kamu yang membaca. Saya Pak. Kutipan. Ya. Setibanya aku sampai di rumah nenek, lalu mengetok pintu depan rumah yang terbuat dari kayu. Nenek terkejut akan kedatanganku. Beliau terlihat sangat antusias menyambutku. Dengan bertukar kabar sebentar, tidak lama berdiri di depan pintu. Nenek pun menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah terlebih dahulu agar mengobrol lebih leluasa. Baik, terima kasih. Nah, dari kutipan ini sudah tergambar kan bahwa kutipan ini diambil dari sebuah teks cerpen. Nah, karena kita mempelajari unsur dalam sebuah teks cerpen, ada gambaran kalian mengenai apa saja kira-kira unsur yang terkandung atau termuat di dalam kutipan ini? Ada yang bisa jawab? Ada lagi? Yang lain? Ada lagi? Tadi ada yang menyebutkan latar. Di sana terdapat kata nenek. Di rumah nenek. Siapakah nenek? Jadi di dalam kutipan ini terdapat beberapa unsur membangun intrinsik dari sebuah cerpen. Sebelumnya terdapat pertanyaan kemanti. Apakah kalian suka membaca cerpen? Tidak. Boleh acungkan tangan siapa yang suka dan siapa yang tidak. Siapa yang suka cerpen? Maksudnya membaca cerpen. Oh, sedikit sekali. Saya suka komik, Pak. Wah, beda ya seleranya. Jadi kemungkinan kebanyakan di kelas ini tidak suka yang membaca cerpen. Betul. Nah, karena kalian tidak suka membaca cerpen, salah satu tujuannya juga di sini Bapak sebagai guru ingin mengajak kalian atau memperkenalkan kalian agar kalian suka membaca sebuah cerpen. Nah, kemudian pernahkah kalian mempelajari unsur intrinsik pembangun cerpen di kelas sebelumnya? Pernah belajar? Tidak mungkin karena kan kalian sekarang sudah di tingkat kelas 11. Lupa. Karena lupa. Karena lupa, maka akan kita bahas ya hari ini agar bisa mengingat kembali memori kalian mengenai apa saja unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Nah, mengenai unsur intrinsik tadi, kira-kira apa saja sih unsur intrinsik pembangun cerita yang kalian ketahui? Ada yang bisa jawab? Satu, tokoh. Kedua, tema alur. ketiga Keempat, tema kelima. Iya, ada lagi satu? Iya, semua yang kalian sebutkan tadi itu merupakan bagian dari unsur intrinsik membangun sebuah cerita pendek. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu cerpen. Nah, jadi cerpen atau cerita pendek itu merupakan salah satu bentuk karya sastra berupa prosa fiksi yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman hidup secara singkat, padat, dan terfokus pada satu permasalahan utama saja. Nah, cerpen umumnya dapat dibaca dalam sekali duduk karena panjangnya yang terbatas, yakni tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, untuk cerpen ini memiliki karakteristik dan fungsinya ya teman. Ya, anak-anak. Untuk karakteristiknya itu bersifat singkat, fokus ke satu peristiwa, dan jumlah tokoh yang terbatas serta waktu dan tempat yang ringkas. Dan memiliki beberapa fungsi yang dimiliki oleh cerpen ini, yakni ada sebagai hiburan, refleksi sosial, pendidikan moral, bahkan ekspresi dari artistik si penulis. Nah, kemudian di sini
ada beberapa unsur intrinsik yang sudah kalian sebutkan di awal tadi, ada beberapa ya. Kira-kira benar tidak yang atau sesuai tidak yang dengan kalian katakan di awal tadi? Penokohan Bapak. Bagaimana? Tidak ada penokohan. Tokoh dan penokohan berbeda. Oke. Iya. Nah, kalau kamu menyatakan berbeda, Bagaimana? kira-kira apa yang kamu ketahui? Apa yang membuat berbeda antara tokoh dengan penokohan? Tokoh itu pelaku, sedangkan penokohan itu biasanya berupa sifat dari tokoh. Sifat dari tokoh. Iya. Ya. Mari kita luruskan sedikit di sini. Berbeda kan dia Pak? Tidak. Ya, tokoh dan penokohan. Mungkin beberapa sumber itu ada berbeda ya, yang mengatakan tokoh, ada yang mengatakan penokohan. Namun sebenarnya tokoh itu di dalam satu lingkup yang sama, yakni pelaku dalam cerita, dan penokohan juga termasuk tadi, yakni sifat dari tokoh tersebut, ada sebagai protagonis, antagonis, dan tokoh pembantu. Seperti itu. Kita sudah bahas tokoh, kemudian kita akan bahas latar. Latar biasanya berisi apa? Ada apa? Waktu dan tempat, suasana. Betul, semuanya betul. Latar itu biasanya termuat sebagai waktu dan tempat, dan langsungnya sebuah cerita, sehingga menciptakan suasana yang sesuai dengan alur cerita yang dibuat. Kemudian ada alur itu berupa susunan peristiwa pengenalan, sebuah konflik, klimaks, dan penyelesaian. Dan ada sudut pandang, sebuah pengamat cerita yang akan disampaikan itu kita ambil sebagai orang sudut pandangnya beberapa, karena sudut pandang ini termuat dari dua ya, ada orang pertama dan orang ketiga serba tahu, betul. Dan ada dua unsur intrinsik lagi, ada gaya bahasa dan tema. Ini berupa pilihan kosakata atau majas dan tema yang menciptakan nuansa cerita sehingga cerita itu terlihat lebih aktif. Dan terakhir ada apa? Ada yang tahu? Betul, mana? Pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, bagaimana kalau alur ini kita bayangkan sebagai sebuah bangunan atau rumah? Kira-kira di dalam atau pada sebuah bangunan tersebut apa yang cocok atau menggambarkan dari unsur intrinsik ini? Ada yang bisa menjawab? Semua pasti ada. Semua. Betul, maksud saya. Bagaimana ya Pak? Bapak. Tidak ada papan tulisnya. Jadi bayangkan ada rumah, Ya. ada atap, ada pintu, Ada teras, jendela. ada apalagi yang di bawahnya ada fondasi. Nah, Ada orang Ada yang rame. semua itu kita bisa bayangkan atau kita bisa mengingat secara mudah mengenai unsur intrinsik tadi dengan hanya membayangkan sebuah analogi. Misalkan tadi kita gambarkan sebagai rumah, karena di dalam sebuah bangunan atau rumah pasti memiliki beberapa unsur pembangun dari rumah tersebut gitu. Analogi itu penggambaran atau bayang. Selanjutnya ada struktur cerpen. Nah, struktur cerpen ini terbagi beberapa. Yang pertama itu ada orientasi atau sebuah pengenalan, yang dimana ini terletak pada bagian awal dan berfungsi untuk memperkenalkan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita, latar, tempat, dan waktu, serta situasi awal sebelum terjadinya masalah. Kemudian ada komplikasi atau konflik. Nah, ini merupakan tahap di mana permasalahan yang dialami oleh tokoh mulai terjadi dan menggerakkan jalan ceritanya, itu fungsinya. Kemudian ada klimaks. Klimaks atau disebut puncak dari konflik atau titik ketegangan dalam sebuah cerita.
yang dimana masalah itu bisa mencapai kondisi yang paling genting, itu disebut dengan klimaks. Dan ada resolusi atau penyelesaian. Nah, ini tahapan di mana konflik atau masalah yang terjadi mulai mendapatkan jalan keluarnya atau penyelesaian dari konflik yang dialami. Nah, sekarang ada contoh dari cerpen yang bisa kalian baca sekarang. Jadi silakan untuk membuka gawainya dan bisa dipindai pada batang yang tertera pada salin. Silakan. Bisa dibuka? Bisa Pak. Bisa Bapak. Baik. Itulah contoh dari cerita pendek yang akan kalian pelajari hari ini dan kedepannya. Berapa halaman kira-kira cerpennya? 8. 7. Salah. 6 halaman Pak. Ya, betul. Sesuai dengan yang kalian lihat di sana terdapat 6 halaman. Yang dimana nanti cerpen ini akan kalian gunakan sebagai pembelajaran dari menganalisis sebuah unsur cerpen yang terdapat dalam tautan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke penugasan. Di sini ada tugas individu, ya. Jadi jawablah soal pilihan ganda pada batang berikut. Silakan dipindai lagi. Di sini ada penugasan soal individu untuk sedikit menguji pemahaman kalian sejauh ini. Bisa dibuka? Silakan dijawab terlebih dahulu. Karena di sana hanya terdapat 5 soal pilihan ganda. Jadi singkat saja untuk waktunya. Yahya tidak menggunakan. Mengapa Yahya tidak mengajalan? Baik, sudah ya semuanya? Belum Pak. Belum? Masih waktu Pak. Baik, Bapak akan kasih waktu 2 menit. Cukup ya? Mulai dari sekarang. Bagaimana soalnya? Ada kesulitan? Ada yang tidak ada di materi Pak. Apa kira-kira yang tidak ada di materi? Boleh sebutkan. Konflik internal itu apa Pak? Iya. Konflik sosial itu apa Pak? Fisik itu bagaimana Pak? Jadi tadi kita berbicara mengenai struktur. Wih, saya 100 Pak. Hebat. Belum ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pertanyaan teman kalian tadi. Itu merupakan bagian dari struktur ya. Struktur bagian komplikasi atau konflik. Betul tadi pertanyaannya mengenai apa? Konflik Konflik. eksternal, Nah. konflik sosial, konflik internal, konflik. Karena hari ini kita Seperti apa, mempelajari bagian awalnya terlebih dahulu atau pendahuluan mengenai unsur intrinsik ini. Jadi untuk kedepannya nanti kalian akan mempelajari lebih dalam mengenai unsur intrinsik tadi. Ini. Jadi soal yang saya berikan tadi itu untuk menguji pemahaman kalian terlebih dahulu. Bagaimana tadi sudah terjawab semuanya? 100 Pak. Hebat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, setelah melakukan tugas individu tadi, sekarang ada latihan berkelompok. Jadi Bapak minta kalian buat kelompok dengan 3 sampai 4 orang. Lalu bacalah teks cerpen yang nanti Bapak akan tentukan. Kemudian diskusikan jawaban dari pertanyaan pada LKPD yang sudah dibagikan. Nanti akan Bapak sediakan untuk LKPD-nya. Jadi Bapak minta untuk membentuk sebuah kelompok terlebih dahulu. Kita 3 sampai 4 orang.
Boleh silakan dibentuk kelompok terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Nah kemudian habis di sini ada penugasan bisa dipindai mengenai teks cerpen dan KPD-nya untuk satu orang perwakilan dari kelompok tadi. Ya. Baik, sudah selesai. ya. Pulang Pak. Baik, terima kasih sudah menjawab. Untuk itu kita akan bahas pertemuan selanjutnya ya mengenai penugasan kelompok kali ini, karena ini akan sangat panjang atau berkelanjutan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita ada refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Jadi kira-kira apakah ada hal baru yang kalian pelajari dari materi yang sudah kita bahas hari ini? Ada tentang analogi tadi. Ada lagi? Kan ada tadi. Dia jelaskan Analogi yang di barat. Baik. konflik tadi. Jadi itu merupakan hal baru yang kalian pelajari hari ini ya? Iya. Iya Pak, implementasi itu Implementasi. iya. Implementasi maksudnya apa itu implementasi? Implementasi itu bisa dikatakan sebagai penerapan ya. Penerapan. Secara lebih mudah dipahaminya dikatakan penerapan. Lalu apakah ada hal atau bagaimana hal yang menarik kita pelajari hari ini? Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Sedatar ini kah kalian? Pak ingin bertanya, Silakan. tema sentral apa Pak? Tema sentral. Ya, tadi Bapak tidak menjelaskan. Baik, kita ulang lagi ya. Kita bahas mengenai struktur. Tadi sibuk. Ya, untuk tema sentral nanti kita akan bahas di pertemuan depan. Terima kasih sama Bapaknya. Nah, sebelum mengakhiri, sini ada kata motivasi. Di sana ada sebuah salur. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi, bahasa Latin. Nah, itu tadi sudah selesai kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar kita dapat memahami dan mengimplementasikan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Dan saya minta kembali untuk ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Ya baik, setelah kita sudah menyimak hasil dari materi dari Bapak Nazar siang hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih deh. Ya, waktu 2 menit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Landari dengan NIM 231011632001. Baik, di sini saya akan mengomentari sedikit mengenai Nazar tadi. Yang pertama tadi bagian awal tadi sudah bagus dalam menyapa siswa, tetapi langsung menyuruh masuk ke materi, jadi membuat siswa sedikit bingung begitu. Betul kan? Untuk PPT sudah bagus dan lengkap sesuai dengan modul ajar juga, dan bahasa yang digunakan juga baik dan benar, tetapi Nazar masih memakai kata tadi Saya. Oke juga. Selanjutnya sudah menggunakan media pembelajaran seperti Google Form itu aja Bu. Terima kasih. Ada yang lain? Sudah tidak ada. Teman aja saya mau lihat tugasnya tadi. Lalu, ini video atau kelompok? Yang pakai bapak. Ini kelompok. Bukan yang saya lihat. Ini.
Nah, ini ya. Sudah membacanya? Melihat sekilas saja. Lihat sekilas sudah benar? Sudah benar? Sudah benar tidak? Oh. Apa ya, Cleo? Tulisan di-nya. Iya. Oh iya di-nya. Iya ya. Kalau dari luar saja kita melihat yang demikian, bagaimana yang di dalamnya? Kita tidak tahu di dalamnya tadi apakah sudah sesuai dengan standar KBRI ya, standarnya atau tidak. Nah itu yang harus lebih berhati-hati ya. Nah terkait juga dengan pembelajaran tadi, waktu ya 20 menit. Kemudian juga ada materi tadi yang ditanyakan, tokoh penokohan. Anda sudah diajarkan mengenai tokoh dan penokohan? Sudah tahu bedanya kan? Nah, jangan sampai hal-hal yang ribet ya, yang harus dipikirkan mahasiswa diberikan ke anak siswa. Ya, jadi pemahaman mereka itu kan sederhana. Tokoh itu adalah pelaku, penokoh itu adalah karakter dia. Kalau terkait dengan protagonis, antagonis itu adalah tokoh dengan perilakunya tadi, selesai. Kalau penokohan lebih ke arah wataknya. Dia jahat misalnya, nah itu penokohannya jahat ya, baik hati, suka menabung misalnya ya, itu penokohan saja ya. Tapi kalau yang namanya tokoh ya si orangnya, apakah dia adalah tokoh antagonis ya silakan. Kalau tokoh antagonis berarti nanti penokohannya harus relevan dengan dia tadi. Nah itu jangan mempersulit siswa ya. Lihat lagi di sini anak apa? SMP atau SMA. Meskipun dia SMP maupun SMA, tetap dengan bahasa yang sederhana. Kalau dia sudah ke kampus ya, perguruan tinggi, ya sudah tidak apa-apa. Serahkan ke dosen saja memberikan shock terapinya ya. Pembelajaran yang belum pernah ada di sekolah, timbul ada di kampus ya. Nah itu tadi ya. Jadi kalau pembelajaran tadi kan tujuannya ada analisis ya, ada evaluasi ya, dan juga ada implementasi. Tiganya ada tidak? Tadi Analisis. untuk analisis Sudah cerpen, latihan. ya seharusnya tadi menganalisis dari cerpen yang sudah dibagikan. Ada analisis. Ya, tapi saya lewati. Wah, tidak bisa dilewatkan. Karena Itu waktu harus masuk. Masuknya tadi paling tidak ada soal yang mengarah ke analisis. ada pun, tapi di bagian kelompok. Kelompok ya. Ya. Evaluasi. Evaluasi Tidak ada. Ya, implementasi. implementasi lupa saya sebutkan saatnya tadi untuk pertemuan berikutnya membuat cerpen seperti itu. Implementasinya membuat cerpen ataukah terkait dengan cerpen itu dapat kaitan dengan hal-hal yang ada pada kehidupan siswa dikaitkan dengan ini. Seandainya kamu adalah tokoh utama, apa yang akan kamu lakukan nantinya? Ada tidak seperti itu? Kan bisa ditanyakan. Ini kan kalau untuk pembelajaran mendalam pun ada yang demikian. Ada yang berkesadaran ya. Ada yang terkait dengan dia dengan hal-hal yang berada di luar nantinya. Apalagi cerpen. Malah kalau cerpennya ditanyakan yang tadi, seandainya kamu adalah tokohnya antagonis, apa yang akan kamu lakukan dengan alur cerpen itu? Kan kita itu tidak stagnan dengan cerita ini dari awal sampai akhir selesai. Itu kan seakan-akan kaku. Tapi biarkan siswa itu dia berkreasi. Seandainya kamu jadi ini, apa yang akan kamu lakukan sebagai penutup cerita? Karena di ayat yang demikian, kan kita tidak tahu kreativitas siswa kan? Iya. Nah itu yang diperlukan nantinya. Nah di situ adalah bagian dia mengembangkan kemampuan berpikir dia secara kritis. Kalau dia hanya membaca, menyatakan oh ini selesai, ya sudah sampai di situ saja. Tidak ada kemampuan dia nantinya. Nah dari sana nanti ketika kita tanyakan yang seperti tadi, itu akan menjadi bekal dia untuk membuat cerpen. Ya kan? Tidak langsung ayo buat cerpen, tidak. Tapi kita tanyakan. Nah, itu adalah kelanjutannya di pertemuan berikutnya. Jadi harusnya di pertemuan ini habis-habisnya analisis, evaluasi, implementasi nilai, ya. Baru nanti berikutnya adalah membuat. Ya, gitu. Jadi jangan sampai keliru nantinya.
Dan terkadang buku-buku yang ada di modul kalau ada keliru tolong diperbaiki. Ya. Di dalam buku itu saya sudah membaca banyak ya mungkin ya tadi berimbang mungkin ya ada yang keliru baik itu dari segi penulisan maupun yang lainnya. Jadi itu adalah cara Anda nantinya memperbaiki. Malah saya mengharapkan sekali apa yang Anda sampaikan ini adalah sesuai kontekstualnya dengan budaya kita. Ada tidak budayanya? Paling tidak latar cerpennya lah orang Banjar. Iya kan? Iya. Ada sungai, ya. Ada galuh, ya. Ada anang, ya. Atau dengan ada yang lain-lain lagi silakan saja ya. Yang penting mereka tadi ketika membaca sebuah cerpen ada hal-hal nilai-nilai yang bisa mereka ambil terkait dengan daerah. Kalau untuk refleksi lebih arahnya lisan ya. Kalau lisan itu seperti pasar, ya kan? Lisan itu seperti pasar. Jadi sebaiknya kalau ingin refleksi, anak-anak untuk berikutnya ini ada bagian refleksi silahkan dijawab melalui. Kita akan bisa mendata, apakah mereka ada yang kesulitan kita akan tahu. Bila perlu ya mereka cukup mengklik. Nanti bagian akhirnya adalah catatan tambahan. Kalau mengklik kan kita bisa tahu berapa banyak siswa yang merasa pembelajaran ini mudah, berapa banyak siswa yang merasa pembelajaran ini sulit. Bagian-bagiannya kita buat. Jadi yang bagian mana yang mereka tidak pahami. Nah itu lebih mudah bagi kita untuk menganalisis. Karena yang namanya refleksi itu bukan sekadar refleksi, evaluasi bukan sekadar evaluasi. Semuanya itu ada sebagai bagian kita untuk memperbaiki pembelajaran. Kalau nilai evaluasi itu hanya sekedar dapat nilai, bukan. Itu bukan hanya untuk nilai, tapi perbaikan kita ke pembelajaran itu. Kira-kira nilainya bagaimana? Ada tidak yang harus diperbaiki? Bahkan bila perlu ya, yang namanya evaluasi itu perlu ya untuk individu langsung yang menggunakan yang tadi pilihan ganda ataupun yang lain yang ketika kita berikan langsung dapat nilai skornya. Jadi dengan adanya nilai skor tadi kita tahu siswa ini sudah memahami atau tidak satu kelas tadi. Jadi kita bisa menindaklanjutinya. Kalau seluruhnya tadi dia bisa memahami, berarti kita arahkan nanti ya perkuat kembali pembelajaran kita hari ini dengan baca ini. Selesai. Dan siapkan ke pembelajaran berikutnya. Tapi kalau masih belum, Anda harus lihat lagi, wah nilainya banyak yang jatuh nih. Anak-anak karena ibu melihat di sini masih banyak yang kurang, coba ini ya, ambil lembaran ini, coba nanti kalau ada waktu luang diisi, dilatih kembali. Jadi itu adalah dua opsional. Makanya penting sekali evaluasi itu adalah evaluasi yang langsung Anda tahu nilai mereka berapa. Nah itu adalah bagian penutup ya. Nah itu. Bisa ya, Terima kasih. Terima kasih untuk belajar. Silahkan.